Halo Sobat Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Sekarang kalau misalkan mau ngomongin soal masa depan, industri otomotif termasuk di Indonesia lagi gencar banget. Misalnya, sekarang tuh mobil listrik udah mulai merajalela disediakan oleh merek-merek otomotif di Indonesia. Baik yang full listrik maupun yang elektrifikasi, atau mungkin Sobat Kabaroto lebih sering dengar sebutan hybrid. Serunya, Kabaroto berkesempatan untuk cobain BMW i3S ini yang kabarnya dari luar tuh BMW mau memberhentikan produksi mobil i8 dan i3. Jadi ini kesempatan buat Sobat Kabaroto yang mau beli mobil listrik hatchback ini mumpung kendaraannya belum berhenti di pasaran. BMW i3S penggeraknya udah bener-bener full listrik, udah nggak ada bahan bakar lain kayak hybrid. Jadi nanti kita bakal cobain juga kalau misalkan mau ngecharge atau mengisi daya mobil ini kayak gimana, aku bakal tunjukin ke Sobat Kabaroto juga. Nah, pastinya i3S ini juga beda sama i3 karena mobil ini versi sportnya. Sebelum aku ngelanjutin, tombol subscribe dan like diklik dulu ya. BMW i3S ini masuk ke segmen hatchback, jadi cocok banget buat perempuan maupun laki-laki. Terus sekarang aku mau ngomongin soal eksteriornya kayak gimana dan bedanya ada apa aja sih. Yang pertama, dimensi mobil ini termasuk kecil sih, ukurannya tuh panjangnya 4006 mm, lebarnya 2039 mm, dan tingginya 1570 mm. Terus kalau misalkan kita lihat lebih detail, mobil ini udah pakai adaptive LED, jadi keunggulannya tuh lampu akan mengikuti gerak setir. Kalau misalkan setirnya ke kanan, ya lampunya akan mengarah ke kanan, sedangkan sebaliknya kalau misalkan ke kiri. Enaknya mobil ini lampunya nggak bikin silau, terutama buat pengendara lain, apalagi yang berlawanan arah. Terus fog lampnya juga unik banget. Fog lampnya bentuknya beda dari yang lain, soalnya kalau misalkan kita lihat mobil yang lain bentuknya kan kebanyakan bulat. Kalau yang ini pipih memanjang. Selanjutnya bagian grill. Kalau kita lihat mobil ini bagian depannya tuh nggak banyak lubang-lubang angin. Bagian bempernya aja juga sedikit banget, minim banget lubang angin. Jadi grillnya juga ditutup sama kayak i8. Jadi emang sengaja dibuat seperti ini, fungsinya memang untuk efisiensi. Jadi ketika mobil ini dibawa jalan-jalan, anginnya itu bisa langsung ke belakang. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal kaki-kaki. Mobil ini pakai pelek dual tone, warnanya silver sama hitam, dan profil bannya 17555. Nah, sekarang kita lihat bagian kapnya. Kita bisa buka kap mobilnya dari kuncinya enteng banget. Jadi di bagian depan emang nggak ada mesin karena mobil ini nggak pakai mesin, pakainya penggerak listrik dan penggeraknya ada di belakang di bagian bagasi. Nanti aku tunjukin juga. Di bagian depan sini ada kayak box. Nih ada sistem kelistrikannya buat charging. Ini ada portnya begini. Dan ini udah cocok banget kalau misalkan kita mau isi daya listriknya di rumah nih, asal daya listriknya kuat. Terus ada tas semacam P3K. Selanjutnya ada perlengkapan-perlengkapan lain. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke Sobat Kabaroto di mana sih posisi baterainya, buat listrikannya. Nah, sekarang aku mau nunjukin di mana sih posisi baterainya. Ini ada di bagasi. Bagasinya masih manual. Ini bagasi ukurannya 260 liter, jadi kira-kira bisa cukup sekitar 2 koper lah. Nah, baterainya ada di sini.
bisa diangkat. Nah, di sini ini tempat baterai dan kita nggak bisa melakukan penyimpanan di bawah sini. Nah, sekarang aku udah ada di dalam kabinnya BMW i3S. Sekarang kalau misalkan kita lihat nuansa yang dibangun tuh warna coklat-coklat krem gitu. Dari mulai jok sampai bagian dashboard itu semuanya kombinasi coklat sama krem. Terus kalau misalkan Sobat Kabar Auto lihat, ini emang beda banget visualnya sama mobil-mobil konvensional lain. Perlu Sobat Kabar Auto ketahui kalau misalkan mobil ini tuh 80% sampai 90% tuh bahan-bahannya bisa didaur ulang. Jadi kayak ini tuh recyclable banget bahan-bahannya, mulai dari dashboard sampai kerangkanya pun itu semuanya bisa didaur ulang. Terus kerangkanya dibuat pakai carbon fiber. Kalau misalkan kita buka pintu di bagian bawah sini, kerangka carbon fibernya kelihatan banget. Sekarang kita fokus di bagian depan. Kalau misalkan Sobat Kabar Auto lihat, ini beda banget kan dashboardnya sama mobil-mobil konvensional lain. Ini recliningnya masih manual semua, baik maju mundurin jok maupun naik turunin jok. Nah, kalau misalkan dashboard di sini ada kayak kayu, bener-bener kerasa banget kayu, kayak kayu yang nggak dialusin gitu. Biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil mewah, terutama kalau misalkan mau pakai aksen kayu tuh udah halus gitu. Ini enggak, teksturnya masih menunjukkan kayu asli. Terus kita lanjut ke bagian tengah. Di sini selain unik karena ini kayu asli, bentuknya juga di sini tuh kosong gitu, kayak bisa diisi sesuatu barang. Jadi bisa jadi tempat penyimpanan juga. Untuk fitur entertainmentnya di sini juga udah ada layar sentuh dan posisinya tuh ngambang. Di bawahnya jadi cukup luas untuk diisi berbagai barang ya, tapi yang ukurannya mungkin kayak buku gitu. Untuk fiturnya terintegrasi sama kontrol panel yang di sini, yang di konsol tengah kayak biasa. Di sini ada media radio, ada My Vehicle. Di fitur My Vehicle bisa lihat kilometer per kilo-hournya, terus kilometer per jamnya juga. Di sini ada iDrive settings, ada content of my menu, line charging juga karena ini mobil listrik. Terus ada navigasi, lanjut lagi ada connect drive, terus notification sama communication. Mobil ini juga udah terintegrasi sama Apple CarPlay. Jadi buat kalian yang pengguna iOS, smartphone-nya bisa terintegrasi dengan fitur hiburan BMW i3S. Selanjutnya indikator instrumen cluster nih. Beda banget sama mobil-mobil lain kan. Di sini tuh kecil banget. Bisa dibilang informasinya sangat lengkap. Jadi di instrumen cluster ada indikator speed, kecepatan. Di situ ada dua informasi. Yang sebelah kanan itu e-power dan yang sebelah kiri itu charge. Jadi kalau misalkan kita lagi melaju, kita udah injek pedal gas, itu indikatornya bakal geser ke sebelah kanan, menunjukkan bahwa mobil ini menggunakan e-power, tenaga listriknya. Terus di sini juga ada trip, kita udah jalan berapa jauh, ada temperatur, terus ada berapa kilometer lagi yang bisa kita tempuh. Di sini juga ada indikator temperatur. Sobat Kabar Auto juga bisa pilih kita mau menunjukkan apa sih, temperatur atau kapasitas baterai dan lain-lain, bisa diatur di sini. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian setirnya. Ini unik. Uniknya ada di bagian transmisi. Tuas transmisinya itu ada di balik setir. Jadi kayak start stop engine, terus perpindahan transmisi ada di sini, tapi parking brake tetap ada di konsol tengah. Di bagian setirnya juga udah ada switch control untuk volume, untuk terintegrasi dengan fitur hiburan. Terus ada voice command, ada untuk angkat telepon, sama ada cruise control.
Mobil ini juga udah ada fitur di mana dia bisa mengatur jarak sama kendaraan di depannya, dan itu bagus banget soalnya bikin mobil ini jadi lebih safe. Selanjutnya untuk bagian penyimpanan di sini juga cukup banyak walaupun terlihat ringkas. Di sini ada 2 cup holder, bisa diisi cup holder. Terus di bawah sini ada kayak karet gitu, bisa diisi mungkin untuk menyimpan sesuatu yang supaya nggak goyang-goyang. Terus di sini sama kayak mobil BMW lainnya untuk kontrol map, media, menu, dan lain-lain. Terus tempat penyimpanan lainnya ada di konsol tengah bagian sini. Ini bisa dibuka, cukup luas jadinya, kita bisa naruh barang. Di dalam tempat penyimpanan ini juga ada port USB dan port 12 volt, bisa untuk charge smartphone. Walaupun mobil ini materialnya bisa didaur ulang tapi nggak meninggalkan kesan mewah juga. Joknya dibalut dengan kulit kombinasi dengan fabric, dan kalau dilihat bentuknya juga retro kayak sporty gitu. Sekarang aku mau pindah ke baris kedua. Aku mau kasih lihat Sobat Kabaroto di baris kedua tuh ada apa aja. Dan uniknya di sini kalau misalkan mau buka pintu yang belakang, pintu yang di depan juga harus dibuka. Aku tunjukin ya. Baris kedua BMW i3S cuman bisa diisi 2 orang. Kapasitas mobil ini emang cuma 4 orang dan bener-bener nggak bisa jadi 5 orang karena bagian tengahnya bukan jok tapi sudah dibuat sebagai cup holder. Jadi di bagian pintu emang nggak ada tempat penyimpanan. Jadi baris kedua tempat penyimpanannya ada di sebelah sini. Nah kalau misalkan aku duduk di sini, ukuran kepalanya masih nggak nyampe 1 jengkal sini, setengah jengkal mungkin dengan ukuran tinggiku 158 cm. Kalau ruang kaki masih cukup lega, tapi emang mentok banget sih untuk nyaman, duduk nyaman. Tapi kalau misalkan ruang kakinya emang masih cukup lega, masih 1,5 jengkal kira-kira. Di bagian pintu ini, penumpang di baris kedua bisa santai dengan adanya handrest di bagian pintu. Jadi cukup nyaman sih kalau misalkan duduk di baris kedua. Nah sekarang aku mau cobain, mau jalan-jalan pakai mobil listrik BMW i3S. Tonton terus ya. Sekarang aku lagi cobain BMW i3S. Rasanya waktu aku cobain dalam kondisi mati terus aku nyalain masih senyap banget bahkan, karena di sini nggak pakai mesin kan, jadi nggak ada suara mesin yang dinyalain. Terus yang kedengeran cuma suara listriknya aja itu, tapi juga nggak terlalu berpengaruh atau terlalu mengganggu gitu. Mobil ini punya tenaga 137 kW. Jadi kalau misalkan dikonversikan ke daya kuda itu sekitar 184 daya kuda. Dan torsinya 270 Nm. Aku udah sempet cobain akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu mobil BMW i3S bisa menempuh dalam waktu 6,7 detik. Yang unik dari mobil ini, tuas transmisinya ada di sebelah kanan di balik setir. Jadi kayak mainan jatuhnya, bukan ada di tengah-tengah kayak konsol tengah yang kebanyakan mobil biasa gitu. Mobil ini udah pakai start stop engine dan posisinya juga ada di tuas transmisinya. Kumpul ada tombol parkir, start stop engine, dan tuas transmisi untuk
perpindahan transmisi. Walaupun BMW i3S ini mobil listrik, tapi dia masih punya mode berkendara, bahkan nggak cuma 2 atau 3 kayak mobil konvensional. Mobil ini punya 4 mode berkendara, yaitu yang pertama ada Sport, terus Eco Pro, ada lagi Eco Pro Plus, dan Comfort. Tapi kalau misalkan pakai yang Eco Pro Plus, sayangnya kayak AC-nya tuh bener-bener langsung kerasa nggak dingin, kayak nggak ada angin yang keluar sama sekali gitu. Memang fungsinya untuk menghemat energi, jadi yang Eco Pro Plus itu bener-bener sangat menghemat energi, sampai AC-nya jadi nggak kerasa dingin juga, soalnya kan meminimalisir pengeluaran energi listriknya. Kalau misalkan mode sport pasti udah kerasa banget dia yang paling kenceng, kita bakal langsung kejambak gitu rasanya, langsung ke belakang. Pedalnya itu emang responsif, bahkan dari kita pertama kali nginjek. Serunya lagi, mobil ini ada regenerative braking. Jadi kalau misalkan kita ngegas, misalkan nggak terlalu kenceng deh, dari 20 sampai 40 km per jam. Jadi waktu pedal gasnya dilepas itu ada efek engine brake. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nyetirnya biasa aja, santai, nggak agresif, itu pedal remnya sebenarnya mungkin akan sedikit tidak berfungsi tuh. Nah, kalau soal visibilitas ini lebar banget, luas banget, ke depannya luas, di samping pilar A, pilar B, bahkan ke belakang itu juga sangat luas. Jadi mobil ini punya blind spot yang minim. Enaknya lagi kalau misalkan kita udah terbiasa pakai kamera belakang buat parkir misalnya, BMW i3S bagian belakangnya kan kacanya juga udah lebar, tapi dia masih ada kamera belakang yang membantu kita waktu parkir, terutama di tempat-tempat yang sempit. Jadi waktu kita ajak berakselerasi, body roll mobil ini kalau misalkan diajak zigzag atau misalnya kita mau belok tikungan tajam gitu, dia nggak limbung. Sayangnya kalau misalkan kita menemui jalan yang nggak rata, misalkan kayak aspal yang nggak rata gitu, suara dengungannya sangat terdengar di dalam kabin dan suspensinya agak keras. Nah, sekarang aku mau cobain mengisi daya mobil ini karena ini tinggal 50 km lagi tulisannya. Jadi aku mau cek kalau misalkan kita cuma punya waktu yang minim sekitar 15 atau 20 menit gitu, bakal dapat berapa persen sih di tempat pengisian umum yang ada di BSD Serpong. Nah, sekarang aku udah ada di BPPT Serpong. Sekarang aku mau cobain nih ngisi daya mobil listrik ini. Tadi sih terakhir aku lihat sekitar 30 km lagi ngisinya. Sekarang aku mau lihat dapat berapa persen sih. Start. Itu ada tanda pengisiannya. Waktu diisi, mobilnya akan mengeluarkan suara, tepatnya di bagian belakang tempat penyimpanan baterainya. Terus di bagian sini ada lampu biru yang nyala, tanda mobil ini lagi di charge. Kalau misalkan mobilnya nggak lagi di charge, lampunya bakal menunjukkan warna putih. Nah, tadi aku udah cobain pakai 2 port, yang AC dan yang DC. Kalau yang AC itu 22 kW, sedangkan yang DC 20 kW.
Tapi bedanya di sini yang DC itu quick chargingnya, fast charging, jadi proses pengisian daya juga lebih cepat. Tadi waktu aku cobain sama-sama 15 menit, yang AC cuma menunjukkan pengisian daya sekitar 2,1 kWh, sementara yang DC bisa meningkat sebanyak 5 kWh. Sobat Gabaroto, sekarang aku udah ada di Ion Mall BSD Serpong, nyobain charging station dari SPKLU. Kalau di sini caranya cukup berbeda dengan yang ada di BPPT tadi. Di sini kita harus pencet tombol on-nya dulu, baru colokin selangnya ke mobil dan akan muncul di sini ampere dan durasinya. Nah, pilihan ampernya juga ada dua. Sebenarnya di sini udah ada petunjuknya jelas dari gimana cara menghidupkan sampai mematikan SPKLU-nya. Di sini ada pilihan arus 16 ampere dan 32 ampere. Dan di sini ada tombol untuk pilih arus mana yang mau kita gunakan. Tadi kan kita udah nyobain nih ngisi daya mobil BMW i3S sekarang. Coba kita hitung-hitungan, boros banget nggak sih sebenarnya pengisian daya mobil listrik kalau dibandingkan dengan mobil konvensional yang masih pakai bahan bakar. BMW i3S punya daya 42,2 kWh. Kalau rumah Sobat Gabaroto dayanya ambillah yang rata-rata 3.500 sampai 5.500 volt ampere. Itu kalau nggak salah harganya 1.400 sekian. Kita buletin jadi 1.500 biar ngitungnya gampang juga. Setelah aku hitung-hitung, kalau misalkan harga per kilowatt hournya itu 1.500 dikali dengan dayanya mobil ini, kalau misalkan full 42,2 kilowatt per hour itu jadi kira-kira habis 63.300 rupiah. Itu udah full tank, jadi kita bisa jalan-jalan yang klaimnya kan 260 sampai 300 km kalau misalkan mobil ini terisi penuh. Nah, kalau misalkan kita bandingkan nih dengan mobil konvensional yang masih pakai bahan bakar. Nah, terus kita bandingkan sama mobil hatchback juga yang mobil konvensional jadi pakai bahan bakar biasa, bahan bakar bensin. Kalau misalnya kita ambil mobil hatchback yang pakai bahan bakar 92 RON, itu harganya 9.200. Tangkinya biasanya hatchback itu ambil rata-rata 40 liter. Itu kurang lebih kita bakal habis 368.000. Bedanya jauh banget, bahkan nggak ada 50%-nya sama sekali kalau misalkan kita isi full daya mobil listrik BMW i3S ini. Soal posisi menyetir, mobil ini sebenarnya enak dan nyaman. Aku tinggi 158, masih kakinya nggak gantung, terus ruang kepala jelas masih jauh juga. Enaknya lagi, setirnya udah tilt and telescopic ya, kayak mobil BMW lainnya juga sih, tapi masih manual. Di sini ada tuasnya. Sedangkan recliningnya juga masih manual karena mungkin di sini biar irit energi kali ya, jadi benar-benar untuk pengaturannya itu masih manual, baik yang di setir maupun yang di jok. Nah, aku udah cobain gimana serunya naik mobil listrik BMW i3S. Ternyata emang seru banget. Aku udah cobain jalan-jalan sekaligus ngisi dayanya juga. Nah, mobil ini dibanderol 1,4 miliar on the road.
Mungkin Sobat Kabaroto mikir kayak, kok mahal banget sih? Memang untuk mobil hybrid dan mobil listrik di Indonesia harganya masih di atas rata-rata. Tapi BMW i3S ini punya banyak kelebihan, jadi ramah lingkungannya nggak cuma non-emisi aja. Kayak tadi, material eksterior maupun interiornya 80-90% bisa di recycle atau bisa didaur ulang. Jadi emang bener-bener ramah lingkungan banget. Buat Sobat Kabaroto yang belum like, komen, dan subscribe, aku tunggu ya. Dan see you next video dengan mobil yang lebih seru lagi. Bye!